kecemasan itu berasal dari kata anxiety ya. Jadi identik dengan rasa khawatir, rasa takut terhadap sesuatu, tapi belum terjadi gitu. Itu kecemasan. Selamat datang dan berjumpa kembali lagi bersama saya Gian Suryana Sugara dari Pusat Konseling dan Pengembangan Karir Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Hari ini saya akan mengkaji beberapa pertanyaan yang masuk ke DM, dan ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu terkait dengan apa itu kecemasan. Nah, kita kaji mungkin terkait kecemasan itu. Kecemasan itu apa dan bagaimana ya? Kalau kita lihat dari terjemahan ya, kecemasan itu berasal dari kata anxiety ya. Jadi identik dengan rasa khawatir, rasa takut terhadap sesuatu, tapi belum terjadi gitu. Itu kecemasan asalnya dari konsep itu. Nah, sebetulnya sebagai manusia itu kita sangat umum dan normal sekali ketika kita mengalami kecemasan. Problemnya adalah jika kecemasan ini sudah mengganggu hidup kita. Kecemasan yang normal itu misalkan kita cemas karena besok ada ujian UAS misalkan. Karena ingin mendapatkan nilai yang baik, maka kita menyiapkan diri kita untuk benar-benar menyiapkan diri. Dan itu normal. Kita akhirnya dengan cemas itu membaca artikel, membaca buku dengan tujuan supaya mendapat nilai yang baik gitu. Tapi kecemasan menjadi masalah gitu kan ketika tidak mengganggu kehidupannya. Misalkan dengan kecemasan besok ujian, mau gimana ya saya nanti ujian gak akan benar. Kemudian tanpa menyiapkan sesuatu, sehingga fokusnya itu adalah pada ketakutan-ketakutan ketika itu terjadi. Nah, ini mengganggu sehingga misalkan sampai ke tidak mengerjakan, tidak menuntaskan tugas, tidak menyiapkan diri dengan baca buku gitu. Akhirnya fokus pada kecemasan itu. Itu cemas seperti itu. Ya, konsep kecemasan itu bisa dilihat dalam berbagai perspektif. Nah, secara spesifik dalam paradigma psikoanalisis itu bahwa kecemasan itu sebetulnya natural, ya, bagian dari insting manusia. Freud membagi 3 jenis kecemasan. Yang pertama kecemasan reality, gitu, kecemasan terhadap realitas yang dihadapi. Misalkan masa depan saya akan bagaimana gitu, ke depan. Jadi sesuai dengan kenyataan, kecemasan realitas. Contoh termasuk kecemasan realitas juga tadi ketika kita tahu ujian UAS misalkan, realitasnya itu gitu. Jadi kita merasa ada rasa cemas di sana. Nah, kemudian yang kedua ada kecemasan moral. Nah, kalau kecemasan moral itu kecemasan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Misalkan ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa berdosa, merasa bersalah. Nah, kita cemas akan hal itu. Itu adalah moral anxiety. Jadi kecemasan yang berdasarkan karena moral. Dan yang terakhir adalah kecemasan yang neurotik, kecemasan yang gangguan. Nah, menurut Freud inilah yang menjadi masalah. Pada kasus kecemasan neurotik itu orang tidak bisa berpikir atau bahkan tidak mampu berpikir secara jernih. Jadi cenderung lebih memikirkan konsekuensi buruk yang terjadi pada diri dia. Rasa cemasnya tidak membuat dia melakukan tindakan positif, tapi lebih cenderung berpikir hal-hal buruk atau interpretasi buruk, atau dia semacam kayak memprediksikan bahwa keburukan-keburukan itu yang akan terjadi pada dirinya. Banyak yang menyebabkan faktor kecemasan sebetulnya gitu. Ada dilihat dalam perspektif kepribadian, ada juga yang bisa dilihat dalam perspektif persepsi atau peristiwa yang dihadapi oleh orang gitu. Dan secara sederhananya sebetulnya normal ya. Kecemasan itu hal yang normal, dan rasa cemas inilah yang mendorong kita menjadi lebih hidup. Kayak
orang takut misalkan nggak bisa makan, maka dia akan mencari pekerjaan untuk menghilangkan rasa cemasnya itu. Begitupun mungkin teman-teman yang ingin studi kuliah itu kan karena ada rasa keinginan untuk memperbaiki ibaratnya kesejahteraan hidup di keluarga gitu kan, untuk mencapai pada level tertentu. Karena kalau tidak mencapai level tertentu ada perasaan cemas. Nah, jadi sebetulnya faktor penentunya cukup banyak, tapi kita bisa memaknai bahwa awal mula kecemasan bisa diawali dari sebuah persepsi. Maknanya adalah ketika situasi atau peristiwa atau kejadian yang kita alami kemudian kita maknai itu negatif, maka ini akan menjadi kecemasan yang mungkin neurotik. Tapi kalau situasi atau peristiwa yang kita anggap itu bukanlah sesuatu yang ibaratnya mengancam, selalu mengancam, tapi bisa membuat kita menjadi lebih punya motivasi, lebih bisa membuat kita lebih baik, itu kecemasan bisa menjadi motivasi. Seperti itu. Ya, sebetulnya betul sekali kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana kecemasan itu adalah managing ya. Jadi managing itu adalah memanage atau mengelola. Tidak untuk dihilangkan, karena rasa cemas itu tidak bisa dihilangkan. Justru rasa cemas itu adalah bagian dari kumpulan gitu, kumpulan emosi. Di sana mungkin ada rasa takut gitu kan. Ada juga mungkin rasa was-was gitu, yang intinya membuat orang itu memunculkan rasa cemas. Nah, jadi oleh karena itu bagi mahasiswa atau bagi orang pada umumnya itu rasa cemas itu bagusnya dikelola saja gitu, di manage. Nah, bagaimana cara untuk mengelolanya itu kan pertanyaannya. Nah, sebetulnya ada beberapa tips. Tips yang pertama adalah dalam perspektif kognitif. Nah, beberapa pekan yang lalu saya jelaskan bahwa kognitif ini sangat menentukan ketindakan kita. Nah, supaya kita mampu mengelola kecemasan kita dengan sehat, baik sekali ketika kita mampu untuk memaknai terlebih dahulu peristiwa itu dengan kognitif yang logik. Bahasanya adalah semua peristiwa yang kita alami tidak dilakukan penilaian bahwa buruk itu bagi saya gitu. Tapi kita menilai bahwa apapun yang peristiwa yang saya alami, saya lalui itu ada baiknya untuk saya. Jadi ada sebuah perspektif memandang bahwa semua peristiwa itu tidak hitam putih, tidak buruk-buruk terus gitu kan. Nah, tidak baik juga semuanya baik, tapi ada abu-abu di sana yang mungkin kita maknai bahwa ada sebuah kebaikan di sana gitu. Ada hal positif yang diambil itu dari segi kognitif. Nah, kebanyakan orang itu fokus pada keburukannya. Nah, ini yang membuat orang mengalami gangguan kecemasan. Khususnya dari apa? Dari peristiwa trauma di masa lalu. Misalkan Anda pernah punya pengalaman misalkan dipermalukan waktu SD misalkan ya, ketika di depan kelas. Nah, saat dewasa Anda mulai merasa kalau ketika ngomong di depan umum itu merasa cemas saja seperti itu. Nah, ini itu akhirnya apa? Tidak mampu terkelola itu. Nah, oleh karena itu dicoba dirubah dulu bahwa peristiwa itu atau kejadian kita alami itu ada hal positifnya. Katakan kalimat yang positif. Misalkan Anda ada tugas PR, lebih baik katakan ya saya mampu, saya bisa, dibanding dengan saya nanti ketinggalan, saya nggak bisa. Nah, itu akan membuat tindakan kita itu menjadi realitas berdasarkan apa yang kita yakini di dalam pikiran kita. Jadi pikiran itu kuncinya ya. Yang kedua adalah dari segi perilaku atau kognitif. Nah, untuk mengelola kecemasan kita juga perlu melatih dan mengelola diri kita. Misalkan kalau seandainya Anda punya kecemasan yang berlebih, berarti harus ada latihannya, perilaku yang bisa membantu kita lebih mengelola kecemasan. Misalkan teknik yang kita coba latihkan pada diri kita adalah dengan teknik deep breathing, misalnya ya. Deep breathing itu teknik simpel ya, yaitu menarik nafas dari perut gitu ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, latihan deep breathing ini adalah bagian dari tindakan atau perilaku kita yang kita praktikkan ketika kita merasa dalam kondisi cemas.
Jadi ada perilaku juga yang kita lakukan. Itu teknik pernapasan dalam ya. Nah, itu sangat bisa dilakukan, dipraktekkan dan bisa sedikitnya mampu membantu mengatasi kita ketika kita merasa cemas. Gitu. Jadi singkatnya adalah untuk mengelola kecemasan itu perlu mengubah apa yang kita pikirkan secara positif ya, yang memberi mana positif terhadap peristiwa itu. Dan yang kedua adalah adanya latihan perilaku yang efektif yang bisa membantu kita ketika kita berada cemas. Contohnya adalah di breathing itu, tarik nafas, hembuskan, coba lakukan mungkin sekitar 3-5 kali. Ketika Anda merasa cemas itu biasanya akan lebih enjoy dan relax ketika menghadapi itu. Baik, itulah yang coba saya jawab pertanyaan yang masuk ke DM Pusat Konseling dan Pengembangan Karir. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait seputar kesehatan mental ataupun karir, Anda boleh mengirimkan pertanyaan Anda ke DM Instagram Pusat Konseling _untas, dan nanti mungkin akan dipilih dan bisa menjadi topik bahasan di di acara YouTube dari Pusat Konseling dan Pengembangan Karir. Saya terima kasih banyak. Saya Dian Sugana Sugara dari Pusat Konseling dan Pengembangan Karir Untas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.